Hari ulang tahun Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia ke-59. Ralat jika ada yang beredar 69 itu salah ketik. Yang benar adalah 59. Bekerja sama dengan Gerakan Pemuda Ansor cabang Kabupaten Kediri dari PMI cabang Kediri dan didukung oleh kiai kita Kiai Haji Abu Bakar Abdul Jalil atau biasa kita kenal dengan nama Gus Ab, Ketua PCNO Kota Kediri. Hari ini kita sengaja melakukan kegiatan webinar yang mana kegiatan ini juga merupakan bagian penting. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa di hari Senin kemarin Kota Kediri sempat dihebohkan dengan teror bom yang ternyata isinya hanyalah batu bata, ada lilitan kabel dan juga baterai. Tapi apapun bahwa guyon itu sangat tidak cerdas. Guyon itu tidak sangat mendidik, artinya pelakunya perlu dijewer kupingnya. Ya, perlu dijewer kupingnya. Kalau perlu dijewer dari lor sampai kidul biar mencetat gitu ya. Nah, ini menjadikan bukti bahwa Kediri ini sebenarnya orangnya santai. Kediri itu ada heboh apapun, Kediri itu ada heboh apapun tetap orangnya santai, ora kagetan. Karena memang orang-orang Kediri dididik sejak zaman raja-raja dulu menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita lihat nama besar bahwa raja-raja Kediri menjadi ikon kebesaran, bahkan pemersatu. Sebut saja Prabu Jayabaya dengan semboyan Panjalu Jayati yang berarti kita menang. Belum lagi aura Kediri yang sangat besar, bahwa Kediri kemenangan Jaya Katuang Raja Kediri yang merupakan cicit daripada Kertajaya, Raja Kediri, Kerajaan Katang-Katang. Beliau kemenangan itu dijuntukkan dengan kemenangan membawa bendera merah putih tahun 1293 yang tertulis dalam Prastiku Dadu. Ini baru di tahun 1293. Jadi kalau mereka sombong, mereka menyebutkan bahwa bendera merah putih dikibarkan bendera pertama di mana? Jawabnya di Kediri, tahun 1293. Ditambah lagi lambang negara. Jangan main-main. Lambang negara kita, Garuda, sudah digunakan oleh Raja Erlangga, Raja Kadiri, dengan nama ibu kota Dahanapura, artinya kota api. Lambang Garuda kita bisa lihat di Museum Erlangga Kota Kediri. Bahkan Raja Kediri yang sangat terkenal, Prabu Jayabaya, memiliki 3 lancana. Salah satunya adalah Garuda, ya. Yang kedua adalah Narasinga, dan yang ketiga adalah Eka Netra. Kebesaran Kediri, kenapa diganggu? Bagaimana kita mampu menjaga Kediri yang notabene adalah Kediri ini dijaga oleh orang-orang besar. Di barat kita melihat ada kiai sebenarnya saya menyebutnya kiai. Karena saya pernah ke rumahnya, beliau membawai 125 niniak mama. Dia kepala adat, sebut saja Tan Malaka, yang meninggal di Selopanggung. Di timur ada Trunojoyo yang ditangkap Belanda tanggal 6 September tahun 1678 karena dia memberontak terhadap VOC Belanda. Di sebelah utara ada Mbah Hasim. Mbah Hasim dengan rumah cintanya di Pondok Kapu. Mbah Hasim menikah dengan Yai Masrurah, membuat rumah cinta di Pondok Kapu. Di selatan ada Bung Karno dengan di dalam rumah pojok. Di punjer tengah ada kiai-kiai besar yang membawa Kediri menjadi luar biasa. Yang beliau salah satunya akan diusulkan menjadi pahlawan nasional juga. Keempat punjer ini sudah menjadi tujuan pahlawan nasional. Nah, bagaimana kita melihat perkembangan situasi terkini? Sebetulnya ada apa? Orang juga melirik Kediri untuk bagaimana Kediri menjadi bagian dari kekisruan yang ada di Nusantara.
Ya, mari kita dengarkan dawuh-dawuh daripada Kiai Ngabei Agus Sunyoto yang menyampaikan langsung dari Malang. Beliau menyampaikan dengan transnasional, internasional yang akan disampaikan secara langsung oleh beliau dari Malang. Monggo. Islam transnasional. Oke. Jadi selanjutnya kita ke sesi selanjutnya ya, kita ganti tema. Karena ini masih berkaitan, ini lebih ke cabangnya, kalau tadi ke induknya ini ke cabangnya, yaitu tadi yang berkaitan, yang ditanyakan, jaringan-jaringan radikalisme itu bagaimana. Nah ini nanti kita bahas di sesi tema ini, yaitu tema Islam transnasional gitu Romo. Oke. Langsung aja Romo, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La kaula wa la quwata illa billah. Ini saya bicara tentang gerakan Islam transnasional. Ya. Yang sekarang ini diwakili jaringan Ikhwanul Muslim, itu transnasional. Ya. Jamaah Tabligh itu transnasional. Hizbut Tahrir itu transnasional. ISIS transnasional. Ya. Termasuk Al-Qaeda macam-macam itu transnasional. Ya. Nah mereka ini dengan menggunakan jargon-jargon agama, ya, itu membenarkan diri atas gerakan-gerakan yang mereka lakukan. Ya. Dan sebetulnya gerakan transnasional ini bukan sesuatu hal yang baru, ya, tapi ini sudah lama tercipta, ya, minimal ketika akhir abad 18 muncul gerakan pembaharuan Islam, ya, yang dipimpin oleh Jamaluddin Al-Afghani, ya, mengajukan konsep pan-islamisme, ya, di mana pan-islamisme itu adalah Islam yang mendunia, ya, bukan Islam lokal dan seterusnya. Ya. Lalu dengan gerakan yang bersemboyan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, itu kita harus, ya, menyatukan Islam secara global. Ya. Jadi unsur-unsur yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itu dianggap akan menghambat persatuan umat Islam dunia. Ya. Jadi unsur lokal macam-macam itu harus dihilangkan. Ya, itu gerakan-gerakan yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani. Nanti gerakan pan-Islamiyah ini diteruskan oleh muridnya Jamaluddin Al-Afghani, namanya Muhammad Abduh. Ya. Muhammad Abduh inilah yang pengaruhnya besar, ya, terutama kepada golongan umat Islam modern di Indonesia. Ya. Semua menggunakan cara pandang dan cara pikir Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh itu punya murid Rashid Ridho. Dan Rashid Ridho punya murid Hasan Al-Banna. Ya. Yaitu yang mencetuskan gagasan Ikhwanul Muslimin. Ya. Yang intinya sama dengan pan-islamisme, yaitu transnasional. Ini nanti yang akan memecah belah Islam di berbagai negara di dunia. Ya. Karena yang tidak mengikuti cara pandang Jamaluddin Al-Afghani, ya, untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka itu dianggap negara yang
bukan Islam. Ya. Jadi ini pembaruan yang dilakukan terjadi itu. Ya. Termasuk nanti ketika umat Islam di Indonesia, itu umat Islam yang tidak memiliki identitas tertentu. Ya. Belum pernah ada naskah yang menyatakan umat Islam di Indonesia ini adalah berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belum ada itu, sebutan itu belum ada. Pokoknya orang ya menjalankan ajaran agama, ibadah dan seterusnya, dan tradisi keagamaan. Ya sudah, itu yang terjadi. Tidak ada klaim-klaim. Ya. Mereka hanya menyatakan bahwa tradisi kita adalah warisan Wali Songo misalnya. Hanya seperti itu. Tapi karena dipaksa bahwa semua harus punya identitas Islam yang tidak memiliki dasar kepada tradisi keagamaan yang sifatnya lokal atau apa. Ya. Dan Quran pun tafsirnya harus mengikuti tafsir mereka. Ya. Hadis pun mengikuti hadis sesuai dan mereka. Itulah yang kemudian membelah Islam di Indonesia ini. Ya. Sebagian menjadi Islam modern yang sangat terpengaruh gerakan Muhammad Abduh. Ya. Dan terpengaruh juga dengan gerakan Hasan al-Banna. Sebagian masih tetap orang Islam tradisional. Ya. Yaitu yang masih mengikuti tradisi keagamaan zaman Wali Songo, yang ini sumbernya juga mengikuti tradisi dari para sahabat hingga ulama salafus soleh. Ya. Jadi bukan ngawur, ya. Tetapi karena bertentangan dengan tafsir-tafsir yang ditetapkan oleh Jamaluddin Al-Afghani sampai zaman Hasan al-Banna, maka ya, Indonesia ini dianggap negara bukan Islam. Ya. Itulah sampai kemudian tahun 1926 kalangan pesantren mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama, yaitu organisasi umat Islam Indonesia yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Madzhabil Arba. Tapi sekalipun begitu, kita sudah merdeka dan seterusnya, pengaruh dari gerakan transnasional ini masih tetap muncul. Ya. Kenapa? Loh, karena ini memang sudah dirancang sejak awal. Ya. Karena Jamaluddin Al-Afghani itu ternyata ketua loji masonik Mesir. Ya. Jadi tokoh Freemason. Ya, artinya dia kaki tangannya Yahudi internasional. Ya. Salah seorang tokoh Freemason Libanon, Hana bin Rashid, ya, itu menyatakan sejawat dia yang namanya Jamaluddin Al-Afghani itu adalah ketua loji masonik Mesir. Ya. Jamaluddin Al-Afghani ini memimpin 300 orang anggota Freemason di Mesir. Yang sebagian besar adalah sarjana-sarjana dari Al-Azhar. Dan sebagian lagi adalah pejabat-pejabat dari pemerintah. Ya. Artinya gerakan pan-Islam, pembaruan Islam, itu rancangannya
Yahudi. Ya. Termasuk ketika nanti Jamaluddin Al-Afghani meninggal digantikan Muhammad Abduh. Ya. Sama ini jaringannya ke arah. Ya. Bahkan nanti sampai Hasan al-Banna juga sama jaringannya. Ya. Itu sebabnya pemerintah Mesir dulu sangat keras ya, terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin ini. Ya. Kenapa? Tahu ini jaringan Yahudi internasional ini, kaki tangannya ini. Membahayakan ini. Ya. Ini faktanya kayak begitu. Begitu juga sekarang munculnya kelompok-kelompok Hizbut Tahrir, ISIS, ya, Ikhwanul Muslimin. Jaringan Yahudi internasional semua. Mereka kaki tangannya Yahudi. Udah itu. Ya. Dan semua fakta menunjukkan itu. Ya. Bahkan dari pengakuan beberapa pejabat Amerika, ya mereka menyatakan bahwa ISIS itu yang membiayai dan mendanai adalah mereka. Ya. Gerakan-gerakan itu yang mendanai adalah mereka. Ya, untuk menguasai dunia. Ya, itu sebabnya kemunculan mereka ya, selalu menimbulkan perpecahan. Ya. Kelompok-kelompok ini selalu menebarkan paham kebencian, paham pengkafiran, bahkan pembunuhan dan seterusnya. Ini fakta. Nah, kita melihat pemerintah Indonesia ini kurang tegas menghadapi kelompok-kelompok ini. Kalau pejabat pemerintah itu paham tentang geopolitik dan geostrategi, nggak bakal melakukan pembiaran terhadap gerakan-gerakan itu. Mereka itu mengatasnamakan agama, mengatasnamakan agama Islam. Tapi prinsip-prinsip mereka tetap prinsip Yahudi. Ya. Itu sebabnya kelompok-kelompok ini biasa saja melakukan kejahatan-kejahatan. Ya. Seperti membuka usaha biro umroh dan haji. Ya. Itu. Dengan harga yang murah. Akhirnya karena harga murah, semua rame-rame mendaftar ke situ. Ya. Ketika asetnya ya, sudah triliunan, terbukti bahwa mereka penipu. Ya. Mereka penipu atas nama agama, first itu. Ya. Jadi orang menjalankan ibadah pun ditipu oleh mereka. Ya. Sah saja, karena cara berpikir mereka, cara berpikir Yahudi. Ya. Jadi jangan anggap mereka itu Islam. Ya. Formalnya saja mereka mengaku kita itu Islam itu tidak, cara berpikirmu Yahudi. Ya. Artinya Yahudi itu cara berpikir dia boleh melakukan apa saja terhadap orang goyim non Yahudi. Ya. Jangankan menipu, membunuh saja sah. Itu cara berpikir Yahudi. Nah, itulah kenapa sekarang muncul kelompok-kelompok yang mengatasnamakan bantuan kemanusiaan, tapi kemudian diarahkan ke pembiayaan terorisme. Ya. Kemudian atas nama pembangunan masjid, tapi enggak ada masjidnya. Ya. Uang mereka bagi, mereka makan sendiri. Ya. Mereka bikin panti asuhan macam-macam. Ya. Seolah-olah mereka merawat anak-anak yatim, tapi enggak. Ya. Mereka bikin untuk membiayai gerakan-gerakan mereka dan untuk memperkaya diri mereka sendiri. Jadi jangan percaya dengan
slogan-slogan agama yang mereka, rata-rata mereka itu nggak paham agama kok. Ya. Nanti diuji aja siapa tokoh mereka. Kita adakan debat terbuka bicara masalah agama. Ya. Itu kita bisa lihat fakta-fakta itu. Bagaimana orang bicara masalah agama, tapi dasar-dasar ilmu nahu sorob aja gak ngerti. Itu fatal. Ya. Jadi ini fakta-fakta yang sekarang harus kita hadapi seperti itu. Tidak ada ketegasan dari pemerintah untuk melakukan tindakan terhadap kelompok-kelompok kaki tangan Yahudi ini. Kenapa? Ya karena pemerintah nggak berani juga. Ya. Karena tahu bahwa ini adalah jaringan-jaringan yang juga dilindungi oleh majikan mereka. Ya. Ya, kekuatan Yahudi internasional sudah mengakar kuat di Indonesia ini. Ya. Siapa yang mampu mengatasi itu? Ya. Nah ini kita harus paham soal ini. Ya. Kalau terjadi ya, seperti kemarin ya, dari pimpinan NU di Kota Tegal langsung tegas menyatakan jaringan-jaringan transnasional ini ya, sudah masuk di kecamatan ini, ya, kecamatan Bungu Jawa, kecamatan ini sudah langsung ditunjuk. Ya. Itu harus diwaspadai. Ya. Kenapa? Ya, mereka menyebar pengaruh lewat isu agama. Ya, di mana mereka juga gak paham agama Islam yang benar. Ya. Itu harus ditindaklanjuti. Seperti di Kediri, ya, kelompok-kelompok itu muncul. Ya. Bahkan DPRD dikirimi paket ya, yang isinya seperti bom rakitan. Gak berani kurang ajar mereka. Kenapa? Pemerintah gak tegas. Ya. Karena tahu kelompok-kelompok ini adalah kaki tangan Yahudi. Ya. Nah, saya kira ini teman-teman dari NU ya, yang masih punya komitmen dan konser terhadap negara Indonesia, yang sedikit paham tentang geopolitik strategi, harus bisa mengambil tindakan tegas. Ya. Data semua kelompok-kelompok ini, siapa mereka, alamatnya di mana. Ya. Kalau memang membahayakan, ya perlakukan mereka seperti PKI zaman 6 dulu. Kenapa? Mereka bukan Islam kok. Ya. Mereka ikrarnya aja Islam, tapi cara berpikirnya Yahudi. Dan jaringan mereka jelas bikinan Yahudi internasional. Ya. Nanti silakan dibaca itu tentang kondisi. Jadi saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan sedikit saja. Ya, mudah-mudahan kita bisa paham tentang situasi dan kondisi saat ini.
biasa beliau mampu mengkonsolidasikan antara kota dan kabupaten. Ini luar biasa Gus Barok dengan acara yang dadak nggih Gus nggih. Dan tidak lupa kepada senior saya hadir juga ada sahabat Abu Muslih. Beliau juga dulu ketua Ansor, nggih senior saya. Dan juga ada sahabat Hilmi, beliau ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Kediri yang saya hormati. Dan tidak lupa kepada sahabat-sahabat baik dari jajaran Polri, ada juga sahabat-sahabat dari Ansor Semen yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini kita bisa bermuajah berkumpul di majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga perkumpulan kita pada sore hari ini menjadikan sebab berkumpulannya maslahah fi dini wa dunia wal akhirah, amin Allahumma amin. Nomor 2, salatan dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua tergolong sebagai umatnya beliau dan di yaumil akhir nanti bisa mendapatkan syafaat dari beliaunya, amin Allahumma amin. Para hadirin sahabat-sahabat yang saya hormati, seperti yang dikatakan oleh Gus Barok tadi memang benar bahwasannya bahayanya radikalisme dan intoleransi yang berada di Indonesia ini bisa membuat negara kita ini menjadi hancur. Saya sedikit cerita Gus terkait kegiatan-kegiatan gerakan pemuda Ansor khususnya di Kabupaten Kediri ini adalah baik dari tingkatan pimpinan cabang, pimpinan anak cabang dan pimpinan ranting. Ini kita selalu menjaga kerukunan baik antar umat beragama, antar kelompok, antar generasi. Ini selalu kita rangkul, selalu kita jaga kerukunannya. Gerakan Pemuda Ansor ini khususnya di Kabupaten Kediri ini memiliki 26 kecamatan dan kurang lebih 390 ranting. Yang mana kalau kita berbicara masalah kegiatan khususnya Gerakan Pemuda Ansor untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, untuk menjaga keutuhan bangsa ini, tentu kami selalu berpartisipasi, mensupport, ikut dalam setiap kegiatan keagamaan, baik itu di dalam intern Nahdliyin sendiri maupun di luar Nahdliyin. Terbukti banyak sahabat-sahabat dari Banser, baik itu dari semua tingkatan Gus, semua kecamatan, bahkan di tingkat ranting, kita selalu ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan di setiap momen hari-hari besar, baik itu dari Buddha, Hindu maupun dari Katolik. Kita selalu ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan. Mungkin bukan hanya Gerakan Pemuda Ansor yang melakukan seperti ini. Saya yakin semua warga Nahdliyin, semua banom-banomnya dari Nahdlatul Ulama juga pasti melakukan seperti ini. Karena kenapa? Karena kita sadar bahwasanya kerukunan dan keutuhan bangsa ini merupakan suatu anugerah yang mana ini sudah tidak bisa ditawarkan lagi. Karena menurut saya radikalisme dan intoleransi ini adalah orang-orang yang mungkin pemahaman terhadap Islam ini pahamnya salah. Bukan lagi salah paham, tapi pahamnya salah. Kalau orang yang salah paham ini gampang dibelokkan ataupun diberitahu. Tapi kalau sudah pahamnya salah, ini yang paling bahaya. Nah, kita bersyukur kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, yang mana di dalam negara ini, dalam bangsa ini ada berbagai macam suku bangsa, ras, budaya, mungkin juga warna kulitnya, bentuk rambutnya, bentuk tubuhnya, ini yang berbeda-beda. Akan tetapi perbedaan itu tidak gampang menimbulkan konflik, baik itu di wilayah Jawa, Sumatera ataupun seluruh wilayah di Indonesia. Saya yakin sama-sama ingin memerdekakan bangsa kita, sama-sama ingin menjaga keutuhan kita. Ini merupakan suatu harga yang mati. Kita lihat coba di negara-negara lain nyuwun sewu, atau ada negara-negara yang mungkin sukunya, rasnya ataupun bahasanya itu lebih banyak di Indonesia. Mereka kalau menghadapi konflik, ini konfliknya tidak cukup 1 bulan ataupun 2 bulan, tapi 40 tahun ini masih berkonflik sampai sekarang. Nah, sedangkan kita bangsa Indonesia yang mana kita notabene kita beragam.
Jangan melihat di luar, di Kabupaten Kediri ataupun Kota Kediri saja, ini beragam. Ada berbagai macam suku, ras, budaya, agama, ini hidup di Kabupaten Kediri. Bahkan di Kabupaten Kediri dan Kota Kediri menurut saya, ini barometer Indonesia, Gus. Karena banyak sekali pusat-pusat ormas terbesar yang berada di Kabupaten dan Kota Kediri. Ini merupakan percontohan bagaimana Indonesia ini dalam mempertahankan keutuhan, menjaga kerukunan, ini sangat luar biasa. Apalagi kita banyak sekali ras-ras ataupun budaya yang ada di sekitar kita. Kita lihat konflik-konflik yang ada di Indonesia. Ini paling lama, kalaupun di Indonesia ini terjadi konflik, paling lama 2 bulan ini sudah selesai. Berbeda dengan negara-negara yang lain. Negara yang lain itu sampai 40 tahun, sampai 50 tahun, bahkan sampai turun-temurun. Ini perangnya ataupun konfliknya belum selesai. Nah, di samping menurut saya, di samping kita menjaga kerukunan ini, yang paling penting, yang paling dominan adalah, saya meneliti ini Gus, yang paling dominan adalah ternyata adanya tokoh masyarakat, hadirnya para ulama di tengah-tengah masyarakat kita. Ternyata itu Gus, yang membuat bagaimana Indonesia ini rukun. Segala macam konflik ini mampu diredam. Kalau bahasa Nahdiyinnya kan ada istilah tabayun. Setiap ada permasalahan, setiap ada konflik, ini selalu ditabayunkan. Nah ternyata di negara Indonesia ini, negara tercinta kita ini, kalau saya melihatnya di Gerakan Pemuda Ansor, khususnya di wilayah Kabupaten Kediri, ini di setiap ranting, ini ada para tokoh dan para ulama yang ikut serta berpartisipasi dalam keamanan di daerahnya masing-masing. Ini coba kita bayangkan, kalaupun di suatu daerah itu tidak ada para ulama dan para kiai, saya yakin ketika ada konflik, ini pasti akan besar. Nah yang bisa meredam konflik, ini ya para ulama, para kiai kita yang tersebar di seluruh negara Indonesia. Ini yang paling penting. Maka dari itu, kelompok-kelompok mereka, kelompok-kelompok radikalisme, ini yang paling utama digencar adalah bagaimana para ulama kita dibully, bagaimana para ulama kita dikriminalisasi. Karena mereka tahu yang merukunkan bangsa kita, terutama warga Nahdliyin, ini hanya para ulama. Kita punya jargon, santri derek kiai sampai mati. Jargon itu selalu tertanamkan di hati kita. Saya tuh gergeten Gus, kalau ada radikalisme intoleransi itu gergeten. Karena para ulama kita menjaga negara kita, memerdekakan bangsa kita. Kita sebagai penerus generasi muda, ini bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu. Nah kembali lagi, serangan-serangan kelompok mereka itu khususnya terhadap ulama kita. Yang mana mereka membuli para ulama kita, sehingga tujuan mereka, kita tidak lagi percaya terhadap para ulama kita. Kalaupun kita tidak lagi percaya terhadap para ulama kita, maka otomatis kita tidak mau belajar ilmu agama terhadap para ulama kita. Itu tujuan mereka. Kalau kita sudah lepas dari para ulama, kita tidak mau belajar dari ilmunya para ulama, ya otomatis mereka akan gampang mencuci otak kita ataupun mengadu domba kita. Itu yang paling bahaya. Makanya saya ingat dawuh Kanjeng Nabi, man istakhofa bil ulama khosyira ad-dina. Barang siapa yang meremehkan ulama, maka kita akan rugi dalam ad-dina, kita akan rugi dalam agama. Dan itu terbukti. Kalaupun para ulama kita dicaci maki, para ulama kita dikritisi, para ulama kita dibully, kalau keimanan kita, kepercayaan kita terhadap para ulama ini berkurang, ya otomatis kita akan terpengaruh. Dan itu yang bahaya. Terpengaruhnya inilah yang membuat kita gampang diadu domba, kita gampang dipecah, masuklah ajaran-ajaran mereka, yaitu ajaran radikal dan intoleransi. Itu poinnya mereka. Itu yang pertama. Yang nomor 2 adalah bagaimana kita menjaga kerukunan itu, yang paling utama menurut saya adalah kita lewat sarana Pancasila. Pancasila itu punya filsafah Bhinneka Tunggal Ika. Punya filsafah Bhinneka Tunggal Ika. Yang mana filsafah tersebut ini mampu mengikat keanekaragaman bangsa Indonesia. Dan ini sudah terbukti secara selama bertahun-tahun. Ini terbukti bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika yang mengikat bangsa kita, yang merukunkan bangsa kita. Ini terbukti.
Maka kami Gerakan Pemuda Ansor khususnya di Kabupaten Kediri, ini kami harga mati kalaupun ada kelompok-kelompok yang ingin mengganti Pancasila dengan sistem mereka, kami paling anti itu. Maka kami punya jargon NKRI harga mati. Kenapa seperti itu? Karena kalaupun misalnya Pancasila ini diganti, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan hancur. Karena menurut saya penguatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini salah satunya adalah Pancasila. Maka dari itu kami Gerakan Pemuda Ansor, kami pemuda ini punya beban yang sangat besar. Bagaimana kita ikut memperjuangkan, mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka menurut saya hari ini yang harus kita utamakan khususnya di Gerakan Pemuda Ansor dan Pemuda Nahdien ini bagaimana kita menjaga marwahnya ulama. Jangan sampai para ulama kita ini dibully dan dikritisi. Bahkan jangan sampai kita ini lepas dari koridornya ataupun ilmunya para ulama. Mungkin itu Gus yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pindah tempat dulu Gus, belum selesai. Jadi ini belum selesai. Jadi kegundahan, kegalauan daripada Gerakan Pemuda Ansor dan Banser mungkin dapat dimaklumi karena saya juga profesor protolan Pemuda Ansor. Jadi saya tahu betul bahwa apa yang menjadi semangat dari kawan-kawan ini adalah merupakan efek. Ini harus diingat dulu. Jadi kalau memandang Islam kalau hanya pada posisi sekarang, ini sangat rancu. Islam masuk di Nusantara itu abad ke-6. Abad ke-6, abad ke-7 di Tajik, di Barus, di Sumatera Utara. Lewat ulama-ulama dari Yaman dan Hadramaut. Jadi kalau ngomong bahwa kerajaan Tajik adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia bersamaan dengan hadirnya Hindu dan Buddha di Jawa. Kalau ada yang ngomong bahwa kerajaan Islam pertama adalah kerajaan Demak, adalah salah besar. Apalagi yang bilang di Samudra Pasai tahun 1292. Salah besar juga. Jadi di abad ke-8 itu sudah perang antara Sunni dan Syiah. Bayangin. Ya, di abad ke-8 di Sumatera perang antara Ahlu Sunnah dan Sunni sudah terjadi. Kalau sampai sekarang ada peperangan dan sebagainya, biyen wis tahu Indonesia. Tapi Indonesia tidak seperti itu. Meskipun bersatu, meskipun mereka berperang, dum-duman wilayah masih dijalankan. Islam Marco Polo tahun 1293 mendeteksi ada 23 wilayah di Samudra Pasai. Artinya posisi 450 tahun sudah posisi Islam. Tetapi hanya 3 wilayah yang betul-betul menerapkan syariah Islam. Yang lainnya masih minum-minuman, masih dan lain sebagainya. Sama juga dengan pergerakan bahwa posisi Islam masuk di Nusantara itu membutuhkan suatu perjuangan yang sangat luar biasa. 850 tahun adaptasi, akulturasi budaya yang dilakukan Wali Songo kemudian bisa masuk seperti ini. Kok tiba-tiba, Gus, ada mereka yang menyatakan bahwa Wali Songo tidak ada. Kita harus meninggalkan nenek moyang kita yang seperti itu. Rasanya ya pengen lagi-lagi, pengen nyubit. Mungkin orang itu lahirnya dari batu sehingga tidak paham betul bagaimana sejarah. Bagaimana sejarah itu bisa terjadi yang seperti ini. Bagaimana mungkin pondok-pondok pesantren, pondok salaf yang ada di Kediri yang merupakan pusat yang masih terus berkembang karena pondok pesantren itu
memegang adat yang luar biasa, bagaimana posisi proses pengajaran, bagaimana seorang santri harus tunduk sami'na wa ata'na kepada kiai. Memang dijaga seperti itu. Nah, nih Gus, dari apa yang saya sampaikan tadi mungkin ada seperti apa kira-kira kedepannya Gerakan Pemuda Ansor memandang bahwa ada sesuatu hal yang harus kita perjuangkan. Ini perlu gerakan dari kawan-kawan pemuda-pemuda yang tidak bisa tidak harus menjadi bagian penting dalam sejarah Nusantara. Monggo Gus. Terima kasih Gus Barok. Oh nggih, monggo Gus. Ini Gus Barok malah meninggalkan tempat ini. Terus saya ngapain Gus? Jadi seperti yang dikatakan Gus Barok tadi, bahwasanya memang hari ini PR kita itu kalau khususnya di Gerakan Pemuda Ansor ini, bagaimana Gerakan Pemuda Ansor ini mampu bermanfaat di masyarakat. Maka kalau kami selalu mengutarakan di setiap momen, kami selalu ngomong bahwasanya bagaimana kita ini mampu bermanfaat untuk masyarakat, himayatul ummahnya ini. Karena kita tahu Nahdlatul Ulama ini besar. Besarnya Nahdlatul Ulama ini bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh negeri. Nahdlatul Ulama ini merupakan suatu hal yang sangat besar. Maka dari itu PR kita tinggal bagaimana peran kita terhadap masyarakat, bagaimana himayatul ummah kita, bagaimana kita mampu bersinergi dengan masyarakat dengan semua kalangan. Kalaupun kita tidak mampu mengisi kekosongan ini, maka akan diisi oleh kelompok-kelompok radikalisme. Dan ini yang paling bahaya. Kadang-kadang kalahnya kita itu kita kurang tepat waktu saat kita mau menggandeng ataupun merangkul tokoh-tokoh masyarakat. Yang akhirnya mereka lah yang merangkul dan dicuci otaknya sehingga mereka punya paham radikalisme. Dan ini merupakan PR kita khususnya di Gerakan Pemuda Ansor, khususnya di Kabupaten Kediri. Bagaimana kita ini mampu himayatul ummah, bagaimana kita mampu bermanfaat untuk masyarakat, bagaimana kita mampu berkontribusi untuk masyarakat. Dimulai dari hal sepele, misal ketika ada kegiatan di masyarakat, kita selalu hadir dengan menggunakan alma mater kebanggaan kita. Mungkin ada saudara kita yang berduka, saudara kita yang lagi tasyakuran, kita ikut andil. Nah, ini merupakan salah satu bagaimana himayatul ummah kita. Ini adalah salah satu bagaimana peran kita terhadap umat. Yang mana tujuannya adalah kita melingkari para umat kita sehingga mereka itu punya kepahaman yang benar, yaitu faham ahli sunnah wal jamaah nadhiyah. Itu yang paling penting. Kalaupun mereka semua itu tidak punya faham tersebut, maka kelompok-kelompok radikalisme lah ini yang akan masuk. Itu menurut saya. Maka PR kita, beban kita adalah bagaimana kita menata, kita punya grand design. Bagaimana kita pemuda ini mampu memperjuangkan keutuhan dan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu sambil menunggu Mas Bupati, nanti ada salah satu kesaksian adalah di mana Mas Mahfud ini adalah salah satu, saya kenal beliau adalah salah seorang yang sama-sama bergerak di Gerakan Pemuda Ansor, kemudian berjuang di dalam dunia pendidikan juga. Melihat perkembangan apa yang dilakukan salah satunya dari penelitian yang dilakukan oleh Kiai Agus Sunyoto. Kiai Agus Sunyoto banyak memberikan wejangan-wejangan dan beliau adalah salah satu saksi di mana bagaimana menghadapi situasi dan kondisi yang ada di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri, khususnya adalah bagaimana meredam gerakan-gerakan yang bisa membuat kota dan kabupaten ini menjadi kisruh. Ini pengalaman yang disampaikan oleh salah satu peserta yang juga bagian dari murid juga dari Kiai Ngabehi Agus Sunyoto. Monggo, Pak Mahfud.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, fala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat kepada Bapak Kiai Haji Abu Muslih selaku Ketua Les Bumi Kabupaten Kediri beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat kepada sahabat Imam Mubarok selaku Ketua Panitia dan pencetus acara pada sore hari ini beserta seluruh panitia, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kediri, terutama kepada beliau Gus Rismi yang saya hormati beserta seluruh jajarannya. Tidak lupa mungkin dari jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang kami hormati, menyambung dari apa yang sudah disampaikan pemateri di depan kaitannya dengan radikalisme, ekstremisme. Ini memang merupakan galur sejarah yang berliku dan berkelindan jauh sebelum Indonesia merdeka, di mana seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau kita merunut akar sejarah, pergantian kepemimpinan di Arab Saudi yang pada waktu sebelumnya berasal dari kekuasaan Turki Utsmani, kemudian beralih kepada rezim Muhammad Ibnu Saud dengan backup di bidang fatwa keagamaannya oleh Wahabi, yaitu oleh pencetusnya Muhammad bin Abdul Wahab, terus menjalar ke kantong-kantong dan pusat-pusat kekuasaan negara-negara yang menjadi basis kekuatan Sunni sebagai rivalitas dari doktrin keagamaan yang dalam hal ini adalah agama Islam. Tentu pandangan ini tidak berlebihan jika hari ini mulai dekade 80-an para pengusung konsep-konsep negara yang bercirikan Islam ini menjadikan Indonesia sebagai sasaran target berikutnya. Kenapa? Karena memang secara faktual Sunni di Indonesia merupakan yang terbesar saat ini, bahkan di dunia. Maka tidak heran kalau kemudian kita ini menjadi sasaran bidik dari berbagai arah. Ini sebenarnya petanya seperti itu. Sehingga cara mengurainya juga harus dari sudut pandang yang luas dan holistik atau menyeluruh. Ini tidak bisa hanya diudari dari satu titik simpul saja. Karena problematika bangsa yang kita dapati sampai pada detik ini, sekian rentang waktu, Orde Lama sampai Orde Baru, bahkan Orde Reformasi ini dianggap tidak mampu merepresentasikan keadilan, kemaslahatan sebagaimana yang dibawa oleh agama Islam dengan dasar-dasar nilai-nilai keislaman menurut pandangan mereka. Substansinya di situ sebenarnya. Maka jangan heran kalau detik-detik ini saya tidak akan kembali karena waktu ya, tidak pada nanti biar tidak mengulang-ulang dari pemateri yang sudah. Kenapa sasarannya itu kantor polisi? Kenapa sasarannya itu kantor DPRD? Mungkin nanti akan menjadi sasarannya presiden atau pejabat-pejabat tinggi yang itu menurut mereka adalah menjadi pusat-pusat kekuatan tauhid yang ada di
di Indonesia. Kalau kita menilik sejarah pada masa Rasulullah, orang yang pernah protes ketika Rasulullah membagi-bagikan makanan itu yang dipermasalahkan terkait dengan keadilan. Rasulullah itu diprotes itu. Ya Rasul, yang adil ya Rasul. Kalau bagi yang adil ya Rasul. Ini meskipun pada waktu itu belum muncul khawarij, tetapi mental-mental dan ciri-ciri, cara berpikir, cara pandang mereka ini sudah sejalan dengan gaya-gaya khawarij waktu itu gitu loh. Sehingga Rasulullah, wajah beliau menjadi merah dan menyaut, siapa yang lebih adil daripada saya Rasulullah. Seketika itu juga orang-orang jadi sadar, tidak ada yang berani memprotes, tidak ada yang berani mensomasi. Sehingga pada waktu pemerintahan khalifah keempat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang dipermasalahkan adalah inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Sehingga dengan jargon itulah mereka itu berani menghukumi siapapun yang bertentangan dengan cara pandang mereka sebagai orang yang kafir. Ini akar sejarah. Kita tarik ke sini gitu. Karena para polisi ini dianggap sebagai bemper, DPR sebagai kekuatan inti dari demokrasi. Jangan heran kalau sekarang segmen-segmen kekuatan itu yang kemudian menjadi titik target dari para teroris dan para ekstremis. Adapun siapa yang membackup bentuk negara seperti ini, semua orang akan tahu bahwa NU dan Muhammadiyah lah kekuatan besar yang ada di balik keberadaan bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Sementara itu, karena saya ini hanya partai cadangan saja, karena pemateri utama beliau Kiai Haji Abdullah Abu Bakar sudah rawuh. Ini untuk mengisi kekosongan tadi, maka dari itu, oh mohon maaf, ini Mas Bub ternyata. Selamat datang pada beliau Mas Hanindito, Mas Bupati di Masjid Rahmatan Wassalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Dito, Mas Bub. Alhamdulillah sudah meluangkan waktunya dari Jakarta, capek tadi saya membayangkan bagaimana kecepatan mobilnya untuk bisa masuk di acara ini. Sudah meluangkan waktunya sangat luar biasa. Terima kasih Mas Bub. Monggo mungkin Mas Bub bisa menyampaikan harapan bagaimana seperti kemarin di quote-nya di Instagram menyatakan bahwa masyarakat diharap tenang. Masyarakat tenang. Teror ini tidak membuat kita takut. Ya, tidak membuat kita takut. Kita dari kawan-kawan Les Bumi, dari kawan-kawan Gerakan Pemuda Ansor, kawan-kawan dari PMI siap mengamankan Kabupaten dan Kota Kediri, Mas Bub. Nggih, Gus. Monggo, Mas Bub, sampaikan. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf, ini saya agak terlambat masuk ke dalam acara karena tadi jam 3:15 baru landing Juanda, langsung saya minta ngebut karena saya harus ikut acara ini, karena saya sudah janji. Pemimpin itu kalau punya janji itu dibawa mati. Saya takut kalau janji saya nggak saya tepati, apalagi janjinya sama Gus Barok. Engkang kawula hormati PB Les Bumi, PBNU, Kiai Ngabehi Agus Sunyoto, engkang kawula hormati Ketua PCNU, Kiai Haji Abu Bakar Abdul Jalil atau yang biasa dikenal dengan Gus Ab. Yang saya hormati Ketua GP Ansor Kabupaten Kediri, Gus Rismi, akhirnya kita bisa satu forum bersama Gus, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia di sore hari ini. Yang pertama kita panjatkan puji dan syukur di tengah bulan Ramadan, di hari puasa kedua ini kita bisa berkumpul di acara webinar walaupun secara online, tapi paling tidak kita bisa berkumpul secara sehat walafiat. Sebenarnya inti dari acara ini adalah
merawat budaya Nusantara, menolak intoleransi dan radikalisme, anti NKRI. Ini inline dengan isu-isu yang memang lagi sangat-sangat strategis beberapa bulan atau beberapa hari terakhir. Terutama kalau kita lihat, ini sebenarnya masih menjadi satu rangkaian dari adanya teroris yang ditangkap di Ngurah. Jadi beberapa bulan yang lalu ada sekelompok jaringan teroris yang ditangkap di Ngurah, lalu setelah itu ada bom di Makassar, lalu dilanjut ada serangan di Mabes Polri, kemarin ada lagi teror di gedung DPRD Kota. Tadi saya sedikit mendengar bahwa serangan-serangan atau teror-teror ini ditujukan kepada orang-orang yang pemangku kebijakan. Bisa saja saya nanti jadi salah satu orang yang diteror, tapi saya tegaskan dalam hal ini saya sebagai Bupati Kabupaten Kediri sekalipun saya tidak gentar menghadapi teroris. Karena saya yakin teroris itu orang yang tidak beragama. Nggak ada yang namanya orang bawa-bawa agama terus mau mati jihad, itu nggak ada. Radikalisme dan intoleransi menjadi ancaman bagi stabilitas negara, terutama bagi Kabupaten Kediri. Bahwasanya kemarin ada ancaman bom, diduga bom, walaupun pada saat dibuka itu bukan bom, tapi bagi saya ancaman seperti itu adalah ancaman-ancaman yang tidak bisa ditoleransi. Karena apa? Karena masyarakat kita sekarang sedang dalam kondisi pandemi, sedang dalam kondisi susah, sedang dalam bulan Ramadan. Ini adalah momentum untuk menjaga keharmonisan, merajut bagaimana masyarakat ini bisa bangkit secara ekonomi dan bangkit secara batin. Karena kalau kondisi seperti ini yang hancur itu tidak hanya sekedar ekonomi, tidak hanya sekedar uang, tapi yang hancur itu juga secara mental. Nah, saya berharap di tengah bulan Ramadan ini masyarakat Kabupaten Kediri dan seluruh masyarakat Kediri baik kota maupun kabupaten bisa membangkitkan secara ekonominya, bisa membangkitkan secara batinnya, bisa membangkitkan secara psikisnya, bahwa ayo sama-sama kita lawan yang namanya teroris. Saya yakin kalau kita bersatu, seluruh elemen masyarakat bersatu, mulai dari alim, ulama, masayih, gawagis, pemerintahan, hubungan horizontal antara pemerintahan dengan TNI Polri ini bersatu padu, saya yakin yang namanya teroris itu tidak akan bisa bertahan lama. Saya minta kepada seluruh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, tidak hanya di Kabupaten Kediri, untuk ayo bahu-membahu, jangan sampai ada yang terpapar. Karena saya harus akui, di Kabupaten Kediri ini bukan hanya tugas saya selaku bupati, tapi tugas bersama. Makanya kemarin waktu Gus Barok matur ke saya bilang, "Mas, ini ada acara. Apa Gus agendanya? Apa Gus topiknya?" Topiknya tentang memberantas radikalisme dan terorisme. Saya betul-betul usahakan. Seharusnya kemarin saya sudah tiba di Kediri, tapi karena satu dan lain hal saya baru tiba di Kediri hari ini. Dan alhamdulillah saya bisa bergabung. Akhir-akhir ini kita dihantui terus-menerus. Saya rasa masyarakat kita secara rasionalitas sudah cukup tinggi, sudah cukup pandai bahwa tidak mungkin masyarakat kita ini bisa terpapar. Tapi kalau kita terlena, kita harus bisa memposisikan di tengah-tengah antara memahami ilmu agama yang mana ini nanti disampaikan oleh para gawagis, para alim ulama, para masai. Kalau saya menyampaikan bahwa kita tidak boleh panik, kita tidak boleh takut. Pemberantasan radikalisme dan terorisme ini harus dilakukan dimulai sejak PAUD sebenarnya. Tidak bisa hanya di kalangan usia-usia yang sudah remaja atau dewasa. Saya pengennya nantinya di Kabupaten Kediri ataupun di Kota Kediri itu nanti bisa ada pendidikan khusus untuk memahami dan menangkal terorisme dan radikalisme dimulai dari sejak dini. Jadi nanti pembelajaran agama yang baik dan benar itu harus dimulai sejak tingkatan PAUD. Karena saya membaca pergerakan terorisme ini dimulai juga mereka memupuk anak mereka sejak dini. Bahkan saya sempat berdiskusi dengan salah satu teman-teman Densus. Sekarang ini teroris ini sudah tidak lagi menggunakan
handphone. Mereka sudah menggunakan burung merpati untuk melakukan komunikasi. Jadi bagaimana, bayangkan betapa sulitnya tugas dari teman-teman kepolisian kalau mereka berkomunikasi menggunakan burung merpati. Karena tidak bisa menggunakan alat sadap. Jadi ini memang perlu kerjasama. Jadi kalau mungkin ada masyarakat di kecamatan A atau di desa yang merasa mengindikasi di situ ada orang yang dengan rasa kok rasa-rasanya ini menyimpang dari agama, dari aturan yang ada, dari ajaran yang ada, monggo dikomunikasikan, disampaikan. Karena pasti yang namanya radikalisme atau terorisme itu terlihat, pasti tidak mungkin tidak. Yang pertama pasti menutup diri dari lingkungan. Kalaupun tidak menutup diri dari lingkungan, pasti hal-hal yang dibicarakan ini tidak relevan di masyarakat. Ini memang saya perlu masukan dari teman-teman tokoh agama yang ada di Kediri, baik kota maupun kabupaten, karena ada beberapa titik yang sudah mulai terpapar. Kabupaten Kediri ini sejauh ini menjadi salah satu kabupaten yang paling saya rasa paling kuat lah kalau harus menghadapi radikalisme dan terorisme. Karena apa? Karena dibentengi dengan ratusan bahkan ribuan pondok. Santrinya sudah terkenal kemana-mana, dan saya percaya dengan Kabupaten Kediri dan Kota Kediri ini yang dibentengi dengan alim ulama yang ada, kita pasti bisa. Kita bisa memberantas radikalisme dan terorisme yang ada. Pesan saya hanya satu, jangan pernah gentar terhadap terorisme, dan saya yakin bahwa teroris itu bukanlah bagian dari agama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bub, luar biasa pencerahan yang diberikan kepada kita semua, bahwa apapun kita tidak boleh takut. Insya Allah di Kediri Raya ini dijaga. Allah Subhanahu wa taala, la tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Sesungguhnya Allah bersama kita. Para ulama-ulama ini adalah warasatul anbiya. Insya Allah para santri-santri yang ada jumlahnya ratusan ribu, hampir jutaan di Kediri ini akan ikut menjaga, berdoa untuk ketentraman. Bagaimana sesuatu hal yang harus kita taati, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pimpinan, dalam hal ini pimpinan yang resmi, yakni adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nambah nuwun Mas Bub, sekali lagi, semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua bahwa ada PR besar yang harus kita jaga, yakni bagaimana kita tetap solid menjaga persatuan dan kesatuan khususnya di Indonesia, dalam wabil khusus di Kediri Raya. Ya, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dari rangkaian di awal tadi disampaikan oleh Ki Agus Sunyoto, kemudian Gus Rizmi, kemudian Mas Bub. Mohon maaf tadi Gus Ab juga hadir, tapi beliau dalam keadaan sakit dan sekarang sedang istirahat. Mudah-mudahan beliau segera diberikan kesembuhan, dan kita semua yang hadir di sini juga mendapatkan barokah dari apa yang menjadi pertemuan kita ini, khususnya di hari puasa Ramadan yang kedua. Amin. Kaula suwun dumateng ya Bu Musleh untuk memimpin doa. Lillahi ta'ala wa li syafa'atir Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ilahi anta maksudi wa ridwakal matlubi, antini mahabbataka
wa ma'rifatika ya Allah. Ya Allah, ya Allahu, ya Allah. Allahumma Gusti Kang Maha Suci. Allah Pangeran kula kang luhur kratonipun, kang sampurna asmanipun, kang murba kang kuwasa. Kawula sedaya nyuwun ngapura. Kawula wonten ing donya kathah duraka kawula. Ageng dosa kawula. Mugi Allah ngudane nono. Kawula sedaya nyuwun berkah, nyuwun bagas, nyuwun rahayu wilujeng, utawi nyuwun panjang umur. Sa anak bojo kawula, sa ahli waris kawula, sarojo darbek kawula. Utawi kawula sedaya nyuwun sandang tedha sarinten dalunipun ing sabentenipun saking sih rahmatipun Allah. Sarenging nafsu kawula sarinten dalunipun, kibir jubrianing manah kawula sarinten dalunipun. Goroing manah kawula lair batos sarinten dalunipun. Kawula sedaya nyuwun ngapunten. Kawula mboten toya Gusti. Astagfirullah la haula wala quwwata illa billah wa atubu ilaika. Taqabbal du'ana wajbir jami'a haijana. Allahumma ya Rabbana cukupono loberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokai Kanjeng Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nembah nuwun ya Bu Muslih. Terima kasih. Awal hingga akhir acara telah selesai. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan barokah kepada kita semua, menjadikan Kediri sebagai negara yang aman, baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah. Apa yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat dan benar-benar kita mendapatkan syafaatul ulama di yaumil kiamat nanti. Allahumma amin. Dan benar-benar diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya rangkaian ibadah kita dalam bulan suci Ramadan kali ini, ibadah tarawih, zikir, tadarus, sedekah, salawat dan sebagainya agar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.